Selamat malam. Kembali lagi podcast bersyukur mengudara menemani kita semua dimanapun berada. Dengan penuh rasa bahagia, Joni via suara berbagi tentang hal positif buat kita semua. Teman-teman, bolehkah kita menyebut zaman sekarang adalah zaman serba mudah? Atau zaman serba instan? Karena apa ya? Rasa-rasanya untuk mendapatkan makanan dan minuman instan atau makanan dan minuman yang bergula tinggi di zaman sekarang itu sangat-sangat begitu mudah. Oh iya, malam ini kita mau ngomongin soal gula. Saya bukan pakar gula. Saya juga bukan orang yang ahli di bidang nutrisi si gula. Saya hanyalah orang yang pernah candu dengan gula. Dan saya hanya orang yang pernah memiliki kesadaran yang tidak mau tahu tentang bahaya atau tidaknya gula bagi tubuh. Apakah kalian pernah seperti saya, teman-teman? Kalau kalian pernah seperti saya, berarti kalian sudah tahu dong betapa gelisahnya hati setelah mengkonsumsi gula berlebihan. Kita lanjut ya. Belakangan ini, saya mendengar gula kok kesannya bagaikan pembunuh tersembunyi atau pembunuh diam-diam. Pembunuh yang perlahan, tapi nyatanya bisa merusak tubuh pecandunya. Saya obrak-abrik, saya baca sana-sini artikel tentang gula, ternyata benar. Kelebihan gula memang memperburuk kesehatan tubuh. Hanya demi memuaskan lidah semata, pada akhirnya organ-organ tubuh lainnya menjadi korban derita. Mengkonsumsi gula secara berlebihan hanya akan membuat gula tersebut menjadi pengganggu ginjal, pankreas, jantung, hati, gigi, sendi, dan organ-organ tubuh lainnya. Juga karena gula, manusia bisa terkena penyakit diabetes tipe 2, obesitas, stroke, jantung koroner, gagal jantung. Cobalah kita tengok di dunia maya sekarang ini. Makanan dan minuman yang bergula tinggi dikemas dalam iklan yang sangat-sangat kreatif. Sebenarnya yang salah bukan iklannya, tetapi karena diri yang sudah terlanjur candu dengan gula, sehingga selalu ada keinginan untuk menikmatinya. Saya sejak dini candu dengan gula. Hampir setiap hari berpesta dengan gula bersama keluarga, juga bersama sahabat. Saya mengkonsumsi gula tanpa sedikit pun kepikiran bahwa gula itu berbahaya. Bahkan nih, saking candunya, saat haus yang terlintas di pikiran bukan air putih, tapi minuman yang manis-manis atau minuman yang bersoda. Ya, mau gimana lagi? Masa lalu yang sangat-sangat kental dengan gula. Tapi setelah saya pikir-pikir,
tidak berarti tidak bisa berubah. Selagi masih ada kesempatan, mengapa tidak menggunakan kesempatan itu demi tubuh yang lebih bebas, benar-benar merdeka dari gula? Teman-teman, kalau kalian mau berjuang terbebas dari gula, yuk berawal dari diri masing-masing. Kita berjuang membebaskan diri dari gula berlebihan. Ya, sekarang kita belajar bersama-sama tentang beberapa renungan ya. Kira-kira apa renungan ataupun refleksi yang bisa kita dapatkan setelah mengetahui bahwa mengkonsumsi gula berlebihan dapat merusak tubuh? Renungan yang pertama, memang hidup hanya sekali. Namun tidak berarti kita semena-mena, tidak berarti kita berpesta gula setiap harinya. Tidak berarti kita hanya mementingkan apa maunya lidah kita. Kita harus sadar, panjangnya usia manusia tidak bergantung pada pintarnya manusia menjaga tubuh, tapi seberapa bijak manusia menjalani kehidupannya. Karena sehat atau tidak tubuh kita tidak hanya disebabkan oleh makanan dan minuman yang masuk ke tubuh, tetapi juga disebabkan oleh udara bersih dan kotor yang kita hirup, data negatif dan positif yang kita dengar, yang kita lihat, dan yang kita pikirkan, dan sesuatu yang kita oles ke tubuh kita. Maka dari itu bijaklah dalam hidup, karena tubuh berpenyakitan atau tidak hanya disebabkan oleh gula saja. Renungan yang kedua, berkebun di dalam tubuh dengan merawat organ-organ tubuh tanpa tidak ada hasrat untuk meracuninya lagi. Tidak hanya tanaman di kebun yang butuh perhatian, organ-organ di tubuh kita juga butuh perhatian, butuh cinta kasih sayang. Rawatlah tubuh kita selagi tubuh masih berbentuk tubuh, selagi pembuluh darah masih aktif melayani kita, sang perenung, sang perefleksi, sang peziarah hidup di semesta kecil, yaitu tubuh kita sendiri. Renungan ketiga, niat baik belum tentu baik. Teman-teman sependapat atau tidak, tetapi realitanya benar-benar ada di sekitar kita. Misalnya, ada orang tua yang baik banget. Pulang ke rumah, orang tua membawa oleh-oleh makanan dan minuman yang mengandung gula tinggi ke anak-anaknya. Tujuan dari orang tua baik, tapi dari satu sisi, orang tua sedang memberikan makanan dan minuman yang akan mengganggu organ-organ tubuh anaknya sendiri. Toh, saat anak-anak itu sakit, yang panik adalah orang tua. Orang tua juga yang akan mengeluarkan biaya perawatan di rumah sakit. Saya kira penjual produk makanan dan minuman instan itu, makanan dan minuman yang bergula tinggi itu, tidak akan bertanggung jawab terhadap gangguan-gangguan yang terjadi di dalam tubuh anak. Bahkan 0,1 rupiah pun tidak ada yang keluar dari dompetnya. Itu renungan yang ketiga. Renungan yang keempat, sehatkan kesadaran kita dengan mengganti program yang ada di kesadaran. Kalau selama ini kita masih memfavoritkan makanan dan minuman yang bergula tinggi,
ubah dan ganti demi keseimbangan tubuh kita sendiri. Misalnya, mulai sekarang saya tidak akan lagi mengkonsumsi gula yang berlebihan. Saya akan rajin bergerak dan hidup bijaksana di semesta raya ini. Renungan yang kelima. Doa yang tidak sia-sia. Misalnya, di satu masa ada anggota keluarga kita yang mengalami sakit gula. Lalu kita berdoa untuk mereka dan sembuh. Setelah sembuh, ternyata dia kembali memasukkan gula berlebihan ke tubuhnya. Dia tidak peduli, bahkan tidak hanya gula yang dimasukkan ke tubuh, tetapi juga makanan dan minuman yang sebenarnya belum diizinkan oleh dokter. Pada akhirnya kambuh lagi, lalu didoakan agar cepat sembuh. Dan ternyata tidak bisa lagi disembuhkan. Apakah doa kita sia-sia? Saya kira kesalahan tidak terletak pada doa, tetapi pada sang diri yang tidak menghargai tubuh. Oh iya teman-teman, kalian tahu nggak sih? Sebenarnya tidak hanya gula kan yang berbahaya, tetapi seperti MSG juga. Di lain waktu kita juga membahas tentang MSG ya. Oh iya, setelah kalian merenung bersama podcast kali ini, kalau kalian punya renungan juga, boleh di-share di kolom komentar ya, biar kita saling memperkaya diri dan biar kita semangat hidup tanpa gula berlebihan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast Bersyukur. Lagi-lagi, selalulah bersyukur saat kapanpun, seperti apapun situasinya diri kita sekarang, selalulah ikhlas bersyukur di hadapan Sang Pencipta gula. Terima kasih.